Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fisika kali ini kita akan bahas tentang elastisitas rangkaian seri paralel pegas pada pegas dan energi potensial pegas. Berdasarkan Hooke bahwa pertambahan panjang pada pegas itu tergantung kepada gaya yang bekerja pada pegas. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pertambahan panjang pada pegas. Materi yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang rangkaian seri pada pegas, rangkaian paralel pada pegas, rangkaian seri dan paralel pada pegas, serta energi potensial pegas. Rangkaian pegas, rangkaian seri pada pegas. Ada 3 buah pegas yang dirangkai secara seri. Pegas pertama adalah dengan konstanta K1, pegas kedua adalah dengan konstanta K2, pegas ketiga adalah dengan konstanta K3. Ketiga buah pegas itu kemudian ditarik dengan atau digantungi beban dengan gaya F. Nah, gaya yang bekerja pada pegas pertama itu adalah F. Gaya yang besarnya sama dengan gaya yang bekerja pada ketiga buah pegas. Demikian juga gaya yang bekerja pada pegas kedua juga sama besarnya juga dengan gaya bekerja pada pegas ketiga. Nah, pertambahan panjang pegas karena akibat ditarik oleh dengan sebuah gaya F untuk pegas pertama adalah delta X1, pada pegas kedua adalah delta X2, pada pegas ketiga adalah delta X3. Kita akan menentukan berapa konstanta pegas dari ketiga buah pegas yang dirangkai secara seri yang ditarik dengan sebuah gaya F. Jadi kita akan menentukan 3 buah pegas. Kalau 3 buah pegas dirangkai secara seri, maka konstanta pengganti dari ketiga buah pegas itu berapa? Nah, kita akan menentukan itu kalau pegasnya itu dirangkai secara seri. Nah, untuk diingatkan kembali ini dari hukum Hooke bahwa berdasarkan hukum Hooke bahwa besarnya pertambahan panjang pada pegas itu adalah tergantung atau sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja pada pegas. Sehingga dari hukum itu kita bisa buatkan persamaan bahwa konstanta pegas sama dengan gaya dibanding dengan pertambahan panjang pegas. Nah, pada pegas pertama, pertambahan panjang pegasnya adalah delta X1 sama dengan gaya dibagi konstanta pegas pertama. Kemudian pada pegas kedua adalah delta X2 sama dengan gaya dibanding dengan konstanta pegas kedua. Pada pegas ketiga adalah gaya dibanding dengan konstanta pegas ketiga. Dan pertambahan panjang pegas secara total, secara keseluruhan dari ketiga buah pegas yang dirangkai secara seri itu ada pertambahan panjang pegas pertama ditambah pertambahan panjang pegas kedua ditambah pertambahan panjang pegas ketiga. Dari persamaan ini kemudian kita masukkan masing-masing besarnya dari pertambahan panjang pegas pertama ini ya, delta X1 ini diambil dari sini. Kemudian juga delta X2 diambil dari sini, kemudian delta X ini, sehingga kita dapatkan persamaan pertambahan panjang pegas. Kita dapatkan bahwa persamaan dari F per K sama dengan F gaya dibanding dengan konstanta pegas pertama ditambah gaya dibanding dengan konstanta pegas kedua ditambah gaya dibanding dengan konstanta pegas ketiga. Masing-masing gaya yang bekerja pada benda secara keseluruhan dari ketiga buah pegas itu besarnya dengan gaya yang bekerja pada pegas pertama sama dengan gaya pada pegas kedua, kemudian sama juga dengan gaya yang bekerja pada pegas ketiga. Sehingga kita dapatkan suatu persamaan 1 per konstanta pegas seri atau pegas konstanta pegas yang dirangkai secara seri dari 3 buah pegas sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Inilah adalah untuk menentukan besarnya konstanta pegas dari 3 buah pegas yang dirangkai secara seri. Nah, sekarang kita akan menentukan konstanta pegas dari 3 buah pegas yang dirangkai secara paralel, di mana 3 buah pegas ini dihubungkan dengan sebuah atau ditarik dengan sebuah gaya F. Pegas pertama itu dengan konstanta K1, kemudian ditarik
dengan gaya F-nya adalah, kita beri nama gaya F1, kemudian konstanta pegas kedua adalah K2, kemudian dengan gaya tariknya adalah F2, kemudian konstanta pegas ketiga adalah K3, dengan gaya tariknya adalah F3. Nah, kalau pegas ini ditarik dengan sebuah gaya F, otomatis pegas ini akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang pada pegas pertama itu adalah delta X, pegas kedua juga sama dengan delta X, pegas ketiga juga sama dengan delta X. Masing-masing pertambahan panjang untuk pegas pertama sama dengan pegas kedua, juga sama dengan pegas ketiga, dan sama semuanya, jadi total keseluruhannya adalah sama. Itu kalau pegas dirangkai secara paralel. Nah, bagaimana cara menentukan konstanta pegas dari ketiga buah pegas yang dirangkai secara paralel dengan yang ditarik dengan sebuah gaya F? Nah, sebagaimana kita ketahui, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kalau pada rangkaian seri itu gaya yang bekerja pada masing-masing pegasnya adalah sama, sedangkan pada pegas yang disusun secara paralel itu gaya pegas yang bekerja pada masing-masing pegasnya itu berbeda, sehingga gaya total yang bekerja pada ketiga buah pegas itu adalah sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Sedangkan pertambahan panjangnya ya itu untuk yang dirangkai secara paralel itu adalah sama ya. Nah, besarnya sama. Nah, kemudian berdasarkan hukum Hooke bahwa pertambahan panjang pegas itu adalah sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas dan berbanding terbalik dengan konstanta pegas, sehingga F itu atau gaya yang bekerja pada pegas itu adalah konstanta pegas dikali dengan delta F. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini, ya, sehingga diperoleh bahwa konstanta pegas yang dirangkai secara paralel itu kali delta X ditambah sama dengan konstanta pegas pertama dikali dengan delta X ditambah K2 dikali delta X ditambah K3 kali delta X. Pertambahan panjang pegasnya itu adalah besarnya sama ya, sehingga dari situ kita dapatkan suatu persamaan bahwa konstanta pegas yang dirangkai secara paralel itu sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan besarnya konstanta pegas pengganti yang dirangkai secara paralel itu adalah dengan cara ditambahkan ya, dengan menggunakan seperti ini persamaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian pegas seri dan paralel. Ini ada 4 buah pegas yang dirangkai secara seri dan paralel, di mana 3 buah pegas itu dirangkai secara paralel. Gabungan dari ketiga buah pegas ini itu adalah konstanta pegasnya konstanta pegas paralel, jadi 3 buah pegas itu diganti menjadi 1, kemudian nanti hasil dari gabungan itu akan seri dengan pegas yang keempat. Nah, untuk menentukan bagaimana konstanta pegas gabungan dari keempat buah pegas itu adalah pertama kita mencari dulu konstanta pegas yang dirangkai secara paralel dari yang 3 buah pegas, yaitu pegas ke-1, pegas kedua, dan pegas ketiga. Setelah kita mencari berapa konstanta pegas pengganti dari ketiga buah pegas yang dirangkai secara paralel, kemudian baru kita mencari konstanta pegas secara keseluruhan yang dirangkai seri dan paralel. Karena konstanta pegas pengganti antara yang 3 buah pegas ini dengan pegas yang keempat itu adalah seri, maka kita gunakan persamaan 1 per konstanta pegas yang digabung secara seri paralel itu adalah sama dengan 1 per konstanta pegas yang digabung ke cara paralel yang ini, kemudian ditambah dengan 1 per konstanta pegas yang keempat. Jadi kita selesaikannya satu-satu ya. Pertama selesaikan dulu secara paralel. Nah, setelah diselesaikan secara paralel baru diserikan. Nah, inilah untuk mencari konstanta pegas yang dirangkai secara seri dan paralel. Kita coba terapkan ke dalam soal. 4 buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1600 Nm per meter persegi. Yang dimaksud dengan identik di sini,
keempat buah pegas itu mempunyai konstanta yang sama 1600 Newton per meter persegi per meter, disusun secara seri paralel seperti pada gambar ini. Nah, beban W yang digantung pada pegas itu menyebabkan sistem pegas yang 4 buah ini bertambah panjang secara keseluruhan yaitu 5 cm. Nah, untuk menjawab soal ini pertama adalah kita mencari dulu pegas pengganti dari 3 buah pegas yang disusun secara paralel ya. Kita cari dengan menggunakan persamaan ini. Nah, setelah kita dapat pegasnya secara paralel, ini secara paralel ya. Kemudian nanti digabung dengan pegas yang satu lagi, yang keempat, itu antara pegas yang paralel dengan yang satu lagi yang dekat dengan yang ini itu adalah seri, sehingga kita menggunakan persamaan ini. Jadi 1 per K konstanta pegas seri paralel sama dengan 1 per konstanta pegas paralel ditambah 1 per konstanta pegas yang keempat. Yang keempat ini adalah yang ini ya, yang ini yang ke-1, yang ini yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, kita untuk menyelesaikannya, kita masukkan ke persamaan. Pertama ke persamaan ini, kita mencari dulu konstanta pegas yang disusun secara paralel. Untuk memudahkan menghitung, supaya tidak pusing dengan angka-angka, kita masukkan saja pakai lambang dulu bahwa konstanta pegas pertama itu adalah K, konstanta pegas kedua juga K besarnya, konstanta pegas ketiga adalah K, sehingga konstanta pegas pengganti dari 3 buah pegas yang disusun secara paralel itu sama dengan 3K. Jadi ini adalah sama dengan 3K ya. Nah, kemudian nilai yang 3K ini kemudian nanti dimasukkan ke sini. Sehingga kita dapatkan bahwa konstanta pegas yang disusun secara seri paralel itu sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per K konstanta pegas yang keempat ya. Yang keempat itu adalah sama dengan K yang ini. Dibagi ya 1 per K sama dengan, kita samakan penyebutnya sehingga kita peroleh 1 per konstanta pegas seri paralel itu adalah sama dengan 4 per 3K. Jadi konstanta pegas secara paralelnya atau konstanta pegas pengganti keseluruhan dari keempat buah pegas yang disusun secara seri paralel itu adalah sama dengan 3K per 4. Jadi dari sini ya, dari sini itu ada konstanta pegas secara seri paralel itu sama dengan 3K per 4. Karena yang ini adalah 1 per ya, 1 per konstanta pegas seri paralel. Jadi konstanta pegas seri paralelnya adalah sama dengan 3K dibagi 4. Nah, setelah itu baru kita masukkan angkanya. K-nya adalah 1600, kemudian dibagi 4. Jadi 3 kali 1600 ada 4800, kemudian dibagi 4. Jadi konstanta pegas keseluruhannya adalah 1200 Newton per meter. Kalau sudah kita dapatkan berapa konstanta pegas pengganti dari keempat buah pegas yang disusun secara seri paralel, baru kita bisa mencari beratnya, berapa bebannya atau berat yang tergantung dalam pegas tersebut. Yaitu dengan menggunakan persamaan hukum Hooke ya, dari hukum Hooke bahwa delta X, bahwa pertambahan panjang pegas menurut Hooke itu ada sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas dan berbanding terbalik dengan konstanta pegas, sehingga F itu adalah sama dengan K kali delta X. K-nya sudah kita dapatkan, ini 1200, kemudian X-nya itu adalah 5 cm. 5 cm itu adalah sama dengan, dirubah dulu satuannya ke dalam meter, yaitu 0,05 meter. Sehingga 1200 kali 0,05 adalah sama dengan 60 Newton. Nah, inilah gaya yang bekerja pada keempat buah pegas itu. Ya, jadi 60 Newton. Berikutnya kita akan bahas tentang energi potensial pegas. Nah, sebuah pegas kalau digantungkan dengan sebuah beban, maka pegas itu akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Nah, ketika pegas ini bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya atau ke atas ke bawah, maka pegas itu perlu energi yang dibutuhkan. Nah, energi yang dibutuhkan oleh pegas tersebut adalah disebut dengan energi potensial pegas, di mana besarnya energi potensial pegas itu ditentukan oleh konstanta pegas tersebut, kemudian dikali dengan pertambahan panjang pegas dikuadratkan. Nah, berdasarkan hukum Hooke
ya dari hukum Hooke bahwa pertambahan panjang pegas itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas dan berbanding terbalik dengan konstanta pegas, sehingga dari persamaan hukum Hooke itu kita dapatkan bahwa K kali delta X itu adalah sama dengan gaya. Nah, kalau kita masukkan persamaan ini bahwa gaya adalah sama dengan konstanta pegas kali delta X, maka kita dapatkan persamaan energi potensial dalam bentuk yang lain atau dalam bentuk yang lain bahwa energi potensial pegas adalah sama dengan setengah dikali dengan gaya dikali dengan pertambahan panjang pegas. Jadi untuk menentukan energi potensial pegas bisa dengan menggunakan persamaan ini, bisa juga dengan menggunakan persamaan yang ini. Nah, kita akan coba terapkan ke dalam soal. Ini ada dua buah pegas identik masing-masing dengan konstanta pegas 1000 Newton per meter. Jadi ada dua pegas dengan konstanta yang sama ya, disusun seperti pada gambar. Jika G-nya ada 10 meter per sekon kuadrat, maka akibat beban B yang digantung pada pegas tersebut yang masanya 5 kg, berapakah energi potensial dari pegas tersebut? Nah, langkah pertama adalah kita mencari dulu konstanta pegas pengganti dari dua buah pegas yang disusun secara paralel. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencari konstanta pegas yang disusun secara paralel tersebut adalah dengan cara dijumlahkan. Jadi K sama dengan konstanta pegas pertama ditambah konstanta pegas kedua. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Konstanta pegasnya itu adalah 1000. Jadi konstanta pegas yang secara paralel adalah 2000 Newton per Coulomb. Setelah itu kita masukkan ke persamaan ya hukum Hooke karena kita belum mengetahui berapa pertambahan panjang pegasnya. Jadi oleh karena itu kita cari dulu pertambahan panjang pegasnya, yaitu adalah gaya dibagi dengan konstanta pegas. Gayanya kita dapatkan dari sini, yaitu gayanya sama dengan gaya berat. Jadi gayanya itu adalah sama dengan gaya berat, di mana massa dikali percepatan gravitasi bumi. Massanya ada 5, kemudian percepatan gravitasinya ada 10, sehingga gaya beratnya ada sama dengan 10 Newton, 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Kemudian masukkan ke persamaan ini, nah dibagi dengan konstanta pegas. Konstanta pegasnya sudah kita dapatkan, yaitu 2000 Newton per Coulomb, sehingga pertambahan panjang pegasnya itu adalah 50 dibagi 2000 sama dengan 0,025 meter. Kalau sudah kita dapatkan pertambahan panjang pegasnya, maka untuk mencari energi potensial pegasnya, nah kita tinggal masukkannya saja ke persamaan ya, bahwa energi potensial pegas itu adalah sama dengan setengah K kali delta X dikuadratkan. Kemudian K-nya dapat kita adalah 2000 ya. Kemudian delta X-nya kita dapatkan, nah itu 0,025, sehingga energi potensial pegasnya ada sama dengan 0,625 Joule. Untuk pembahasan fisika kali ini dicukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya.